Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu sayyidi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba amal ba Allahumma ta'ala hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat, umur yang barokah, dan insya Allah nikmat kesempatan. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali dalam kajian Tahsinut Tilawah. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan serta diridhoi oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini, insya Allah memperoleh syafaat yang terakhir. Dan insya Allah dipertemukan di rodoh minadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada pagi hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian umur kita. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Auzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Marzuki Al-Fatiri. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dinahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Para peserta kelas tahsin DJWI Dzul Jalali wal Ikram ngajol ke-14 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kata atau ucapan yang paling pantas dan paling layak kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini selain ucapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana syukur tersebut atas segala nikmat yang terus dan senantiasa anugerahkan dilimpahkan kepada kita, sehingga kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan kaji kita, kegiatan kita yang rutin kita adakan pada setiap hari Senin dan hari Rabu. Dan ini hari Rabu merupakan hari Rabu yang kesekian kalinya kita berjumpa dalam sebuah kajian tahsin at-tilawah ini ya. Baik para Bapak, Ibu, dan sekalian, wabil khusus Bunda Ane dan Bunda Ripa yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita rahmati. Hari ini ya, sebelum kita praktek beberapa surat ya, atau surat-surat yang telah kita tentukan, maka terlebih dahulu akan kita mengingat kembali ya. Kita mengingat kembali tentang suatu hukum bacaan yang dikenal atau disebut dengan at-takhallus minal tiqa'is sakinain. Solusi ya, bagaimana ketika bertemunya dua huruf sukun. Solusi itu artinya jalan keluarnya bagaimana? Karena menurut secara praktis ya,
bahwasanya kalau bertemu dua huruf sukun itu sulit dibaca, ya. Bagaimana mungkin sukun bisa dibaca, ya, ya, kecuali dengan adanya satu solusi ataupun yang dikenal dengan takhallus, ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, takhallus minal tiqo isakinain itu, ya, sering kita dapati atau kita jumpai terdiri dari 3 macam. Jadi ketika kita baca Quran, ya, tanpa kita sadari sesungguhnya kita bertemu atau berjumpa atau menghadapi sebuah bacaan yang disebut dengan at-takhallus, ya, minal tiqo isakinain. Namun kadang-kadang kita kurang menyadari bahwa itu sesungguhnya, ya, dalam rangka takhallus. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sudah diberikan, ya, diberikan jalan keluar atau solusinya atau takhallusnya, ya, ya, pada kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu, ya, pada kalimat-kalimat tertentu. Ada 3 solusi atau 3 takhallus yang perlu kita pahami, atau perlu kita kenali dan kita kuasai, ya. Kita kuasai betul sehingga ketika nanti kita baca Quran bertemu itu, bahwa di situ kita membacanya tidak akan terjadi kekeliruan atau kesalahan. Yang pertama di sini takhallus bil harokat. Jadi kalau bertemu ada suatu 2 kata, ya, 2 kata ketika kita bergabung atau kita membaca secara berwasol, ya, bersambung, maka di situ harus diberikan harokat, ya, harus dikasih harokat, ya. Baik nanti patah, kasroh, dan tumah. Harokat itu antara 3, patah, kasroh, atau tumah. Ya. Nanti ada beberapa kata yang memang sudah ditentukan harokatnya, seperti di bawah ini, ya. Kalimat min yang berupa isim yang di dalam ilmu nahu, ya. Ini semua kalimat min adalah merupakan huruf, ya, huruf jar, ya. Kalau huruf jar bertemu dengan isim, maksud saya tadi, ya. Atau maksud saya isim, kalau isim didahulukan oleh huruf jar yang berupa kata min, ya, isim itu, ya, yang notabene diawali, ya, dengan alif lam atau dikenal dengan al ta'rif, ya, alif lam ma'rifat, baik nanti berupa alif lam syamsiyah ataupun qamariyah, kan, gitu. Jadi kembalinya ke sana, ke alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Seperti contoh kalimat min, kata min itu kan namanya huruf jar, ya. Di mana-mana yang namanya huruf min ya pasti sukun, min, ya. Ketika dia berhadapan dalam sebuah ayat, ya, lafzul jalalah misalnya, kalimat atau kata Allah, Allahu, misalnya kata Allahu itu ketika diawali dengan huruf min yang notabene huruf jar itu ada 2 perubahan. Yang berubah pertama adalah huruf sukun yang pertama pada huruf min, pada huruf jar itu harus dikasih harokat. Harokatnya sudah dipastikan, ya, yaitu harokat fathah. Kalau sudah dipastikan harokat fathah, jangan sekali-kali kita merubah harokat. Kasroh misalnya, nggak boleh. Atau kita rubah dengan doma, juga jangan. Jadi ikutin harokat yang sudah dipastikan, yang sudah ditentukan menurut cara baca yang benar. Jadi
Perubahan kedua, harokat pada yang di depan itu, pada lafzul jalalah. Berubahnya kenapa? Dari ropa, misalnya dari Allahu jadi minallahi. Nah, itu tuh, ya. Itu ada tanda panah ini yang saya blok, ya. Sudah berubah nih, ya. Sudah berubah. Huruf sukun pertama pada min, pada huruf jar sudah dikasih harokat fathah, fathah mina, ya. Kata Allahu, ya, itu sudah dirubah dengan kasroh Allahi, karena ada min, ya. Nggak boleh kalau min itu misalnya minallahu atau minallaha, ya. Tapi nanti ada kata-kata atau kalimat-kalimat isim-isim yang memang di situ nyata-nyata fathah, ya. Padahal di depannya ada min atau huruf-huruf yang lain, ya, yang membuat dia tidak harokatnya dikasih kasroh. Tapi hakikatnya kalimat itu isim itu ya kasroh, cuman mabni, dia dimabnikan aja, ya. Itu ada beberapa ketentuan di situ. Nanti ya itu dalam urusan nahu, ya. Tapi yang jelas untuk kaitan tajwid khusus pada huruf sukun yang pertama pada min itu harus dikasih harokat. Dari min Allahu atau min Allahi jadi minallahi, gitu, ya. Itu namanya solusinya dengan kasih harokat, kholus bil harokat. Tidak sendirian min, banyak, ya, huruf-huruf jar atau kata-kata yang memang notabene sukun seperti an juga sukun, ya, an itu sukun. Tetapi begitu dia ketemu lagi sukun lagi pada kata Allahwi, ya, sama-sama alif lam juga di situ, ya. Alif lamnya alif lam samsiyah, ya. Tapi harus dikasih harokat, sukun an itu nun pada an. Jadi kalau di sini tidak fathah. Untuk kalimat min itu patah, tapi untuk an nggak boleh patah. Kita ikuti harokat yang sudah masyhur, yang sudah dipastikan, yaitu kasroh, anil lagwi, nah, gitu. Jangan kita berubah pada patah, anal lagwi atau anul lagwi, jangan. Jadi tetap dibacanya anil lagwi, ya. Anil lagwi mu'ridin misalnya. Itu namanya juga takhallusnya bil harokat. Nanti ada kalimat misalnya hum yang ada pada mim jama, ya, yang merupakan domir hum atau kum atau him dan sebagainya, itu notabene kan sukun dia mimnya. Kita ketika sukun lagi, ya maka harus dikasih harokat. Nggak boleh minhum al-mu'minin, harus minhumul atau humul mu'minun, humul mu'minun. Itu harokatnya bukan fathah, bukan kasroh, tetapi doma, ya. Banyak, ya, kata-kata, ya, bukan hanya ini hanya mewakili, ya, contoh-contoh atau merupakan contoh dari ketentuan-ketentuan yang harus dikasih harokat pada huruf sukun itu, ya, termasuk nanti kata au, kode, ya, kata-kata yang sudah pasti itu yang dipastikan awalnya sukun, asalnya sukun, kode, au, am, ya, dan sebagainya, itu semua harus dikasih harokat, ya. Itu dalam bentuk sukunnya sukun asli, sukun yang bisa kita lihat, ya, min. Tetapi sukun yang tidak bisa terlihat, yang hanya sukun itu ditulis dibentuk dalam harokat, bukan huruf tetapi harokat, dilambangkan sebuah harokat, baik itu harokat domah, harokat fathah, dan harokat kasroh, ya. Ada 3 harokat tanwin itu kan.
Ustaz, ini Tanwin, hurufnya kekecilan, Ustaz. tanwin fathah, tanwin dhammah, dan tanwin kasroh. Ya, ya. Ya, dan, oh, udah bisa bisa Udah, dilihat udah, sekarang udah. ya. Dan tanwin kasroh. Semua tanwin itu kalau bertemu dengan huruf sukun, dia harus dikasih harokat. Cuman memang perbedaannya itu tidak apa namanya, artinya cara memberikan harokatnya itu tidak serta-merta, karena kalau misalnya sukun asli kan udah kelihatan sukunnya, tinggal kasih harokat yang sesuai, apakah patah, kasroh, dan doma. Tapi untuk tanwin ini harokatnya dikasih harokatnya itu selalu dikasih harokat kasroh, tidak ada doma, tidak ada fathah, semuanya kasroh. Seperti contoh ta'ahadun. Kata ahadun yang di dalam surat Al-Ikhlas, ya, jika ahadun itu ayat pertama digabung dengan ayat kedua mau diwasol, cara baca wasol itu pada ayat kedua yang diawali dengan Allahus Samad, yang notabene lafzul jalalah Allah itu adalah hamzah wasol yang dihukumi dengan sukun. Sehingga ahadun dengan Allahi tidak boleh dibaca ahadun Allah atau ahadullah, nggak boleh dibuang tanwinnya, harus tetap sukun, nun mengandung nun sukun, hadun. Jadi bagaimana cara ngasih harokatnya? Udah kasih harokat kasroh, ya, dengan cara dal harokatnya itu ya seakan-akan dibuang satu du, tapi digambarkan yang aslinya itu nun di depannya, ya. Du dengan nun sukun berarti dun, kan sama. Tanwin adun dengan dal harokatnya satu doma du dengan nun sukun, ya. Nah, maka du tetap dibaca ahadu, yang nunnya itu, nah, maka dikasih harokat kasroh ni, jadi ahaduni itu, begitu cara bacanya. Langsung sambung ahadunillah, jadi gitu. Tadi kan ahaduni, jadi ahadunillah, asalnya ahadun, ya. Nun sukun yang ada ketika kita ucapkan, kita lambangkan, kita lapalkan, itu akan terdengar dun, ada nun sukun, maka kasrohkan ahadunil. Nah, tapi kadang-kadang memang banyak ada kesulitan, dia kasih kasroh tapi ahadun nillah, nggak boleh, itu double, ahadun nillah, bukan. Jadi ahadu nillah. Jangan dun kemudian tambah lagi nillah, itu namanya lebih. Dua, ya, ada dua nun di situ. Ini nun cuma satu, ahadunillah. Ya. Kemudian kolilan, ya, kolilan, fatilan, bukan kolilan, ya, kalimatnya patilan. Ya, kolilan juga bisa, apa saja, kolilan, patilan, samian, basiron, ya, mutakalliman, pokoknya yang tanwin patah itu. Di sini patilan. Patilan ketika misalnya kita mau wasol dengan kata di depannya unzur, ya, nazoro yang zuru, ini ada huruf ini unzur, maka nggak boleh dibaca fatilan unzur, jangan. Cara menyambung, cara wasol yang salah itu. Jadi fatilan niuzur, nah itu tuh fatila niuzur, lagi-lagi yang patahnya yang tanwinnya dibuang satu, la, fatila, kemudian nun timbulkan, kasih fatila ninzur, nah gitu tuh, fatila ninzur, nih, ya, menjadi fatila ninzur. Nah, itu namanya takhalusnya bil harokah. Banyak sekali, ini hanya mewakili contoh dari beberapa kata-kata yang nanti akan mesti dibaca dengan takhallus bil harokah.
Yang kedua, takhallus bil hadfi. Bil hadfi itu artinya dengan membuang mad. Dengan membuang. Apa yang dibuang? Madnya. Ya. Setiap kalimat mad itu ya yang disebut dengan tobi'i, baik dari patah, dari kasroh maupun dhammah, itu selalu dibaca dengan 2 harokat. Ya. Yang disebut mad tobi'i itu kan 2 harokat. Ya. Seperti kata ala, tuh, ya, nomor 1 ala, itu kan setelah lam ada alif, alif bengkok tuh alif layyinah, alif maksuroh. Ya, ini banyak sebutannya nih, ada yang bilang alif maksuroh, alif layyinah, ya, alif lazimah dan sebagainya. Banyak sebutan, ya. Tapi memang yang penting kita pahami alif ini yang ditulis dengan bentuk ya, gitu. Setiap alif yang dibentuk ya, tapi tidak ada titiknya, itu bukan ya namanya, berarti alif. Alifnya alif bengkok, ya, bengkokan, bukan lurus, ya. Alif layyinah, alif maksuroh, alif lazimah dan sebagainya. Itu harus baca 2 harokat asalnya. Ala, setiap kata-kata ala ya 2 harokat. Ala, misalnya kalimat ala hudam mir rabbihim, ya, ala hudan, ala harus 2 tuh. Tetapi ketika kalimat ala yang 2 harokat bertemu dengan huruf sukun, lagi-lagi di sini lafzul jalalah, Allahi, ala juga harfu jarrin. Kenapa Allah, Allahi? Karena ala ini merupakan sebuah huruf yang membuat isim itu harokatnya kasroh, Allahi, gitu. Jadi nggak boleh Allahi, alanya udah berubah tuh, bukan 2 lagi. Jadi jangan Allahi, tetapi dibuang Allahi. Seakan-akan ini, ya, seakan-akan tulisannya begini nih, tetapi tulisannya tetap begitu, ya, hanya dibacanya aja, ya, Allahi, Allahi, seakan-akan lam sudah tidak ada lagi tuh, jadi pendek, Allahi, gitu. Itu pada patah. Sekarang yang kedua kasroh, fi. Ya, di mana-mana di dalam Al-Qur'an yang namanya fi itu baru, bukan alif, namanya ya, betul. Karena kasroh, fi adalah kasroh, di depannya ada ya. Ya. Tetapi di sini memang tidak ditulis ada titiknya. Jadi kalau nggak ada titiknya jangan dianggap ini adalah alif, bukan. Ini baru ya. Fi, ya. Nah, alif lam tuh, lam lagi, namanya hamzah wasol juga kan, al-uqad. Maka ketika kita mau sambung fil uqad, dibaca fil uqad, fi-nya 2 harokat, nggak boleh. Karena di samping didengarnya oleh telinga kita tidak bagus, ini adalah satu kesalahan cara baca fil. Nah, seakan-akan ini juga tuh fil, seakan-akan ini fil. Tuh, fa udah nggak ada lagi ya, hanya tuh dibuang. Tetapi tulisannya tidak, hanya dibuang ketika dibaca fil muqadi. Yang terakhir yaitu domah, ya, dari 3 harokat, kasroh dan domah yang terakhir. Kalau ada domah, ada waw sukun, ini kan huruf mad, mad tabi'i. Terlepas alifnya atau tidak ada alif, ya, itu kan masalahnya lain masalah. Ya, alif di sini bukan huruf mad, tetapi huruf merupakan hanya tanda kata itu, ya, kalimat itu menandakan bentuk jamak dari 1, ya, lebih dari 1. Tapi yang dipastikan adalah wawunya. Wawu sukun sebelumnya ada huruf ta yang berharokat domah, maka utu, itu asalnya begitu 2. Lagi-lagi ketemu alkitab alif lam komariah, maka
Tu yang tadinya dua dibuang satu, tul. Nah, tul. Kalau yang tetap nggak berubah. Dua, tul. Nah, jadi tul kitab. Itu tulus bil hadfi. Yang terakhir takhallus bil maddi atau dengan memanjangkan madnya. Kalau namanya mad tabi'i kan 2 harokat atau mad asli. Jadi mad tabi'i itu ya dia kategorinya mad asli. Kenapa? Karena belum ada pengaruh, belum dipengaruhi oleh kata-kata atau kalimat yang setelah dia membuat dia berubah, masih asli. Ya, nanti ada mad asli tabi'i yang tadinya 2 setelah dirubah karena ada pengaruh, maka perubahannya itu bisa 3 kali lipat, ya, bisa 3 kali lipat, ya. 3 kali lipat artinya untuk kata seperti al-haqqa, ad-dhalin, ad-dhal dan sebagainya ini 3 kali lipat, berarti harus 6. Yang tadinya 2, coba ha itu kan asalnya 2 harokat tuh. Ha patah ya. Ha di sini sebenarnya ada harokat juga kan? Ada harokat fathah. Ya. Maka dia harus 2 harokat ya. Harokat fathah itu tuh. Yang itu kasih harokat fathah. Setelah itu bertemu huruf yang bertasydid. Ya. Huruf sukun kan namanya huruf bertasydid lambangkan 2 huruf, 1 sukun, 1 berharokat. Anggap saja udah kita pastikan aja di sini bertasydid lah kita. Ya untuk lebih mudahnya dia bertasydid. Nanti kalau yang sukun ada lagi kalimatnya bukan seperti ini, ya, bukan pada apa namanya lazim mutakol, tapi nanti pada lazim mukhaffaf, ya, tetap aja dibaca. Jadi ha tadinya 2 menjadi 6. Haqqah. Do tadinya 2 jadi 6. Ad-dallin. Do yang tadinya 2 menjadi 6. Ad-dallun. Do yang tadinya 2 menjadi 6. Dolla. Yang ada pada kata dollang fahada. Ya. Wa wajadaka dollang fahada itu di surat Ad-Duha, yaitu dia do dengan lam. Atuhaju ya. Atuhajunana. Itu semuanya dibaca melebihi dari panjang aslinya. Yang aslinya 2 harokat menjadi 6. Itu namanya takhallusnya bil maddi. Solusinya itu harus dilebihkan. Begitulah artinya ya. Harus dilebihkan atau dipanjangkan. Panjangnya sudah ditentukan ini. Ya, nggak boleh kurang dari 6, nggak boleh lebih dari 6. Ya. Ulama sudah menentukan panjangnya namanya 6 atau disebut dengan mad lazim. Kelompoknya mad lazim. Mad lazim ini adalah kelompok dari mad far'i gitu. Jadi kalau kita pecah ha asal tabi'i ketemu qaf maka berubah jadi mad far'i. Far'inya itu namanya adalah spesifiknya adalah mad lazim. Nanti ada lagi namanya mad jaiz. Ada lagi mad wajib. Ada lagi yang namanya mad arid. Nah, itu tuh namanya kelompok dari mad far'i. Mad far'i. Nah, saya kira itu penjelasan-penjelasan tentang takhallus minal tiqo isakinain, bertemunya 2 huruf sukun. Jadi solusinya ada 3. Yang pertama solusinya bil harokat untuk kata-kata yang notabene sukun, ya, baik sukun asli maupun sukun yang dilambangkan pada tanwin, baik tanwin patah, kasroh dan domah.
Kedua, takhalusnya bil hadfi, dengan membuang. Yang namanya hadf itu dari huruf yang dibaca dua menjadi satu. Dari mad asli, mad tabi'i menjadi tanpa mad, ya, satu harokat aja. Yang ketiga, solusinya dengan melebihkan, memanjangkan secara lebih. Memanjangkan secara lebih yang disebut dengan bil maddi, ya, bil maddi. Lawan kebalikan dari bil hazfi. Kalau hadzaf dibuang, kalau maddi dibuat, dilebihkan, ditambah. Gitu. Kira demikian. Barangkali ada yang mau Silakan, ditanyakan. ada yang ingin ya. bertanya? Bu Ika, Jana. silakan. Assalamualaikum, saya Pak Ustadz. Ya, Bu Ika, monggo. Ya, silakan Bu Ika. Yang untuk takhalus bil harokat Pak Ustadz ya, itu apakah Pak Ustadz, misalkan kalau min itu berarti dia harus penambahannya itu harokatnya fathah. Kemudian kalau an itu penambahannya jadi kasroh, itu sudah baku atau gimana? Ya. Terus ada Ya. apa lagi yang harus kita Ada pengecualian tidak? Jadi seperti kalimat an. Kalimat an. Contoh di sini saya tulis di bawah ya. Saya tulis dulu di bawahnya kalimat an, ya. An. Bentar. Misalnya kata-kata an, ya, itu kan ini belum dirubah nih yang bentuknya, ya. An, bis, apa, an. Ini sukun, an, ya. Ini ketemu dengan u'budu misalnya, u'budu, ya, u'budu, ya, u'budu. Penaliannya berarti u'budu, an, u'budu. Ini kan asalnya jauh nih, tuh gitu, saya jauhin dulu. An, ini kan nunnya sukun nih. Ya. Ya, ini sukun. Ketemu dengan hamzah wasal pada fi'il amar u'budu, juga sukun, ya. Jadi an u'budu nggak boleh. Misalnya dalam surat itu wa ani abuduni, ya, wa ani abuduni, ya, wa ani abuduni, ya. Itu kan an wa'budu. Nah, kemudian itu adalah kasro. Kasro berdasarkan riwayat. Nah, dan ini bisa berubah. Yang tadi butanya apakah itu harokatnya tetap kasro? Ya, untuk riwayat Hafs gitu jawabannya. Untuk bacaan riwayat Hafs dari Imam Asim, maka yang sudah ditetapkan adalah kasro. Jadi ani gitu ya Bu Ika, ya. Wa ani abuduni hadza syiratul mustaqim. Tetapi dalam bacaan qiraat lain seperti misalnya bacaan Warash dari Imam Nafi, termasuk Qalun juga. Jadi Nafi itu, Qalun dan Warash membacanya bukan wa ani, tetapi dia domah wa anu abudu. Nah, jadi harokat yang munasabah itu dikembalikan kepada masing-masing qiraatnya, masing-masing riwayatnya. Ada yang meriwayatkan pakai kasroh, ada yang meriwayatkan pakai doma untuk kata an. Jadi ani, ada yang anu. Tetapi kalimat min, ya, dengan ain yang bukan hamzah ini, ain dia an, itu semuanya sepakat kasroh, tidak ada yang baca dengan doma. Misalnya minallah itu fathah, tidak ada yang membaca apa namanya minullah atau minillah, nggak ada. Harus tetap min. Ada beberapa kata yang ada perbedaan. Dilihat, dikembalikan kepada masing-masing riwayatnya yang membaca. Kayak seperti ini. Hafs membaca wa ani abudu pakai kasroh. Warash membaca wa anu abudu.
Qaulun juga begitu. Wa anu'budu. Nah, jadi gitu ya Bu ya. Jadi tapi kalimat-kalimat seperti min itu sudah ditetapkan, tidak apa namanya dibaca dengan apa? Tidak dibaca dengan selain misalnya patah pada kata min Allah. Ya, ya begitu Bu Ika. Ada lagi? Satu lagi Pak Ustadz boleh? Silakan Bu Ika. Itu yang untuk kata tayin kayak tadi fatilan bertemu dengan unzur. Ya kemudian itu jadi dibacanya fatilanin zur. Itu lamnya kan alifnya apa masih tetap dibaca 2 harokat atau gimana Pak Ustadz? Jadi fatilanin zur atau gimana? Kan itu kan jadi satu. Ya, jangan dibaca fatilanin zur, jangan. Kan lan itu kan kalau disalin gini nih. Kalau mau disalin ya. Misalnya patilan, saya buat di bawah lagi ya. Patilan. Nah, di sini nih. Patilan fa patah. Ya. Kasroh. Ada ya sukun. Ya. Patilan ada lam fathah, ada alif. Ini asalnya ini kalau mau disalin sama dengan fa ya, i ya, lan itu begitu tuh. Nih, jadi lan dilambangkan ini adalah tanwin ya. Patilan tulisannya aja ada alifnya ya. Tapi ketika salin cara baca saya kasih warna merah ya. Warna merah ini menandakan dia sini harus dibaca merah apa? Sebentar. Iya. Oke. Lan. Ini asalnya ini nih. Lan. Ya. Ya. Itu kan kalau ini kan lam ada alifnya ya. Ada alifnya. Ya. Tetapi ketika disuarakan bacanya fatilan. Bukan fatilan, bukan fatilan. Nah, sehingga ketika diwasol nggak boleh fatilanil, nggak boleh. Jadi fatilanil zur. Yang ini nih. Nah, yang ini fatilanil zur. Jadi jangan dibaca panjang ya, alifnya hilang dia. Gitu. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Bu Ida, kumaha Bu Ida, damang Bu Ida. Ya, mungkin hari ini kita lebih banyak materi ya, lebih banyak teori ya. Iya. Secara teoritis, praktisnya nanti kita mungkin hanya beberapa ayat membaca ya. Tapi untuk lebih memahaminya kita banyakin untuk teorinya ya. Pemahamannya, keilmuannya. Ya silakan, masih ada waktu untuk bertanya. Bu Rohayati barangkali. Pak Jenal, mana Pak Jenal? Ada nggak Pak Jenal hari ini? Belum masuk, ada sibuk kali Ustaz. Bu Rina izin, ngantar terapi suami. Bu Rina lagi izin, terus Ibu Rohayati. Bu Retno izin, Bu Retno. Bu Rohayati biasanya nih suka Bu Rohayati itu Bu Rohayati. Bu Rohayati mana? Ayo silakan bertanya Bu Rohayati. Bapak Sutopo silakan. Pak Sutopo boleh, silakan. Belum Ustaz, makasih. Oh, ya, lagi dicari kali ya. Ya. Iya, Bu Wiwi. Baru ngerti ini, baru jelas. Oh, makanya diulang-ulang. Iya, baru jelas. Alhamdulillah, Bu Wiwi paham. Insya Allah paham. Kalau kita baca ada yang pantau kan tahu kesalahan kita. Ya. Memang
Prakteknya di surat Ya, 4, Ustadz. Surat 4 ayat pertama. ya. Memang kalau di dalam Al-Qur'an kan ada yang sudah dikasih ya, sudah di apa namanya? Bukan lagi sukun ya, sudah dikasih harokat ya. Sudah ada harokatnya. Ya, sehingga kita tinggal ngikutin. Ya, tapi kita harus paham itu, harus kita pahami asalnya itu ya sukun gitu. Surat apa ini hari ini? Surat 64 ayat pertama. Surat Surat ke-64. At-Taqabun. At-Taghabun ya, surat ke-64 itu surat At-Taghabun. At-Taghabun ayat berapa? Pertama. Satu. Ayat pertama. Oh ya, At-Taghabun ayat pertama. Ya, silakan. Kalau sudah tidak ada yang Silakan bertanya. Ibu Wiwi, Ah, speakernya Bun. Ya, ya. Makasih Bunda. Ya. Assalamualaikum Ustadz. salam ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal ardh. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa Wal arda bil. Nah, jangan sampai arda bil. Pokoknya jangan tertahan selama Ya. tidak ada huruf yang membuat dia harus ditahan atau dibikin mad panjang. Ya. Silakan ulangi lagi. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsanu Wasawwarakum, waw yang siddahnya sidah asli. Itu kan sidah asli, nggak boleh lama-lama nahannya. Kecuali sidah. Ya. Ya, kalau sidah aridhoh memang harus tertahan 2 harokat karena ada dengung. Ya. Bil haqqi wa sawwarakum fa berdengungnya. Bil haqqi wa sawwarakum fa asmana suwarakum Asana. wa Bukan mana? bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Bentar. Ya'lamu ma yusirrun apa tusirrun? Mana ya Pak? Mana Wa ya Pak? ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wa ya'lamuna wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bizatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fazaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Dzalika bi annahu kanat
ta'tihim rasulun bil Nah, rasuluhum. Oh, iya. Rasuluhum. ru bukan ro. Rusuluh. Zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasaru yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallaha wallahu ghaniyun hamid. Ya, cukup. Shadaqallahul azim. Bagus, lanjut. Lanjut dengan Ibu Ida. Nah, mudah-mudahan nggak batuk nih. Mila, sehat-sehat. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabbi'unna bima amiltum. Latunabbaun bukan latunabbiun. Patah bukan kata. Summa latunabba'unna bima amiltum. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Hanya harus kau dibuang matnya. Mana sih? Ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'ullaha wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Jangan buru-buru mana sih buru-buru? Takut keburu batuk. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahjaruhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah
Wallahu indahu ajrun azim. Oke, cukup. Sadaqallahul azim. Makasih Baik, Pak terima Ustaz. kasih Bu Ida. Lanjut dengan Pak Sutopo, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ana. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataqullaha Jangan mastata'tum. jangan fat. Walaupun pak itu panjang, langsung fattaqullah. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu Wa anfiqu khairan li anfusikum. wa anfiqu khairal linfusikum Li'an bukan linfusikum. Li'anfusikum. li anfusikum wa mayu kosyuha Yuk, enggak bukan jangan dikasih hamzah itu panjang. Wa may yuqasuh wa may dua harokat. wa mayu kosyuha nafsihi fa ulaika humul muflihun in tuqridullaha qardan Apa? Itu kok tadi kolakop belum nampak. oh ya Tuh in tuqriqullaha qardan hasanan yudhaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim amil ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza harus 4 harokat. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fadallikuhunna liiddatihinna wa ahsul iddah wattaqallaha rabbakum wattaqallaha rabbakum wattaqullaha rabbakum la yuhriju Titik di atas tak bukan yuk. la tukhrijunhunna min buyutihinna wala yahrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad dhalama nafsah la tadri la Allah Tadri
La tadri la'allallaha yuhdisu ba'da zalika amro. Oke, Bu. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Sutopo, sehat selalu. Lanjut dengan Bu Ika, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. atas Ya, kabarnya. Bida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagna ajalahunna fasikuhunna bilma'ruf فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا ويرزقه من حيث ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وإن تناصرتم
Oke, cukup. Sadaqallah. Baik, makasih Bu Ika. Lanjut silakan dengan Ibu Niki, speakernya Bu. Makasih Bu Ana. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq zu sa'atim min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Maknya panjang 4 harokat. Iya. Wa man qudira alaihi وقدر عليه رزقه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا nafasan masih kok belum hilang-hilang ya nafasan iya. nafsan ingat Bu ingat sadar coba nafsan jangan La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabna hisaban sadid. bukan hisaban nggak ada tasbih Ya, hisaban sadida wa az wa azabna ulang wa azabnaha benar ya azaban nukro fazaqat wabala amriha amriha fazaqat wabala amriha wa kana akibatu amriha khusra. وكان عاقبة أمرها خسرا وكان عاقبة أمرها خسرا A'addallahu lahum azaban A'addallahu lahum azaban. Jangan lahum itu nyerobot namanya azab. Lahum azab bukan lahum Terus A'addallahu lahum azaban sadidan fattakullah Fattakullaha ya ulil albab allazina amanu qad anzalallahu ilaikum zikra rasulai yadallu alaikum
Yatalu, yata. Jangan yata, jangan dibalik, jangan dikolkolahkan, jangan dipantulkan. Yats itu hamas, yats. Yats, iya iya. Rasulai yatslu alaikum ayatillahi mubayyinatil liyukhrijal Yuk aja, jangan dipanjangin. mubayyinatil liyukhrijal lazina amanu wa amilus solihati minaz zulumati ilan nur wa may yu'min billahi wa ya'mal solihai yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqo. Ya benar ya Pak? Salah. Ya, iya jangan coba ulangi. Qad ahsanallahu lahu rizqo. Ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun yatamazzalul amru bainahum. Jangan udah jangan dipantulkan mim. Yatanazzalul amru bainahun. Yatamazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli shay'in qadir wa annallaha qad akhata bikulli bukan awas. Innallaha qad ahata bikulli shay'in ilma. Oke, cukup. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Niki, tetap semangat ya. Lanjut silakan dengan Bu Rohayati. Speakernya Bun ya. Surat baru ya, surat At-Tahrim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi marudhata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa id asar nabiyyu ila ba'di aswatihi hadisa falamma nabbas bihi wa adharullahu alaihi
وأدخره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبه به قال Biar jelas hamzanya Pak. Falamma nabba'aha, bukan nabaha. Itu jadi hampir-hampir nggak hilang tuh hamzah. ya Pak Ustadz. Falamma naba'aha bihi qalat man ambaha. Selamat Mbak Fal- apa? nabaha bihi qalat man amba'aka hada. Qala nabba'ani al-alimul khabir. Ya tatuba ilallahi faqad dakhat qulubukuma wa ya tadahara alaihi fa inna allaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Asa rabbuhu in talaqakunna yubdilahu aswajan khairam minkunna muslimat ya kunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin saibat abidatin saihatin saibatin wabkaro ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun hiladun sidatul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Oke. Sadaqallah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik. Sehat selalu ya Bu Rohayati. Terus tanya jawab, barangkali ada yang ingin bertanya silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bu Rohayati silakan. Saya mau tanya, Bu, Pak Ustadz. Ya, Bu. Ya. Nah, kalau dengan kata lain, kalau takholus itu harus ada huruf sukun yang disukunkan, kata yang disukunkan, kemudian awal dari kata yang berikutnya tuh harus lam alif gitu, Pak Ustadz. Ya, Ya, di antaranya iya. Ya, Bu. Jadi di antaranya itu, yang di depannya itu, yang sukun keduanya itu, ada yang dibentuk dari alif lam, bukan lam alif. Alif lam ya, alif lam. Ya, ada yang dari alif lam, baik alif lam syamsiyah maupun alif lam qamariyah. Ya. Tetapi juga sukunnya berupa isim biasanya. Fi'il, bukan maaf, fi'il ya, fi'ilnya fi'il amr biasanya. Contoh, ya, misalnya fi'il amr itu, tetapi itu tidak terjadi takhallus. Misalnya ya ayam nasu abudu, kan kalau mulai dari abudu. Nah itu kalau yang semacam itu tidak terjadi takhallus karena nasu itu adalah dia harokat. Ya.
Tapi kalau misalnya yang sukun sama sukun seperti wa'an, u'budu, wa'ani abudu, ya. Itu wa'ani abudu, an asalnya tuh sukun, u'budu juga sukun. Maka yang sukun pertama itu pada an itu Ya. wa'ani abudu. Ini Nah, gitu. Ya, wa'ani abudu. Karena an sulit dibaca sukun sama u'budu kan nggak boleh ya. Wa'an u'budu nggak boleh. Boleh dikasih u'budu doma kalau mulai dari situ. U'budu rabbakum misalnya. Ya. U'budu ni hadza siratum mustaqim. Baru. Tapi kalau di wasol ya itu nggak boleh dikasih harokat hamzah yang wasolnya itu kedua. Oke, Bu. ya. Nah, kalau ini Ustadz nih ada di surat At-Tagabun, At-Tagobun. Itu kan Tawabun berapa? ya. Ayat berapa? 11. Ayat berapa? 11 yang itu kan ma'asoba min itu kan ada ini sukun, tapi di huruf lanjutannya kata selanjutnya itu mim muso musibatin. Itu termasuk Kenapa? halus nggak itu, Oh Ustaz? enggak, itu kan min sukun, mimnya doma, itu namanya Ya. bukan. Yang takholus itu kalau dua-duanya sukun. Dua-duanya sukun ya. Oh. Iya. Iya. Coba di bawah tuh, di bawah. Ya. Wa Allah. Coba lanjutan tuh. Ada nggak wa Allah? Di bawah musibah itu yang ayat 12 awalnya wa Allah. Ayat berapa sih, Pak? Itu setelah yang sayin alim itu di bawahnya musibah tadi. Musibah ya di bawahnya. Oh ya, wa Allah ya ini. Itu takholus, tapi takholusnya bil Harokat. hadfi. Enggak, bukan bil harokat. Bil hasbi ya. Bil hadfi, yang takholus bil harokat itu kalau sukun sama sukun. Nama sukun. Baru Kalau kasih ini harokat. ya. Ya, minallah misalnya ya. Ya, minallah ya wa Nah, itu kan asalnya min Allah atau minal ladina. Minal ladzi min alladzi itu kan ada alif lam tuh. Ya. Maka dia disebut alifnya alif lam ya syamsiyah. Syamsiyah ya. 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 Oh, itu wa Allah. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya Bu, ya oke. Siapa lagi? Bu Rohayati barangkali? Ya pun. Ya kalau sudah cukupkah Bang ya? Ada nggak Bu Rohayati? Ya pun, lagi cari-cari pun. Hah? Sebentar pun. Sebentar Ustaz, tuh dia lagi mau nanya Ustaz. Oh iya. Tadi Bu Haryati surat ayat berapa ya Bu Haryati? Ayat pertama, At-Tahrim. At-Tahrim. Sampai habis ya? Iya. Bukan, belum, nggak sampai bawah doang. Sampai yang ini. Iya, sampai bawah, sampai sambar. Pak Ustadz, ayat ini Pak Ustadz. Berapa? Ayat 6. Ayat 6 surat apa? At-Tahrim. Ya, At-Tahrim kenapa? ayat 6. Yang mana tuh? Alladzina Pak Ustadz. Kalau ya ayu. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayu halnya. Ya. Ya sama. Kan asalnya kan panjang ya ayyuha. Asalnya berapa hak? 2. Halnya 2 harokat. Yang ianya 6 ya Pak Ustadz. 5 ya atau 6 ya. Oh, itu ma dianya pertama itu 4. Ya hal. Itu asalnya hal. Nggak boleh begitu. Itu takholus tuh. Takholus itu emang. Yuha tuh. Kalau ya pertama itu namanya mad jaiz. Fasil ya.
Ya ismun fasil. Ayyuha asalnya 2 harokat ketemu alladzina maka takhallus dibuang. Ayyuhal jangan hal nggak boleh gitu. Iya Pak Ustadz. Ayyuhal. Hal. Takhallus bil hadfi namanya. Hadf. Bil hadab. Takhallus bil hazfi. Hadfi. Ya. Ya Pak Baik. Ustadz, makasih. Ya. Saya kira Bun cukup ya. Jika tidak ada yang bertanya, silakan Ustaz ditutup dengan doa. Baik para Bapak, Ibu sekalian ya, di penghujung kegiatan kita pada hari ini untuk mengalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah ridho kepada kita, Amin. maka kita tutup pertama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri dengan doa kepada mati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita jumpa hari Senin ya. Sehat selalu. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.